Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya baca dari TB2. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope dalam keadaan diliputi kuasa ilahi. Aku melihat suatu penglihatan, sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' 6 saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga
Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Mengubah cara pandang itu sangat sulit. Mengubah perspektif kita dalam memahami sesuatu tidaklah mudah. Kalau kita memahami sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah menjadi biasa, sesuatu yang sudah kita anggap dan kita pegang sebagai kebenaran, ketika ada yang baru datang, ketika ada sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang kita pegang selama ini, kita mungkin sulit untuk mengubah apa yang telah kita pegang sebagai kebenaran, apa yang telah kita pegang sebagai kebiasaan. Perbedaan itu biasa, saudara-saudara sekalian. Perbedaan itu biasa. Justru berbeda itu membuat kita menjadi kaya. Berbeda itu membuat kita menjadi saling mengenal satu sama lain. Berbeda itu membuat kita ingin saling mengenal satu sama lain. Berbeda itu membuat kita ingin saling berdialog satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Marinda Boru Purba. Ini pertama kali saya khotbah di gereja kita setelah diojakon pada tanggal 27 April yang lalu. Baru ini kesempatan pertama saya berkhotbah di tempat kita ini di gereja HKBP Suprapto. Saya sudah menikah. Suami saya Marga Pasaribu, saya sudah dianugerahi anak kami, satu pasang yang paling besar perempuan kelas 4 SD, yang nomor 2 laki-laki kelas 2 SD. Salam kenal bagi kita semua Amanginang. Horas, Shalom. Ibu bapak sekalian, kalau kepada bangsa-bangsa lain dianugerahkan pertobatan, kalau kepada orang lain dianugerahkan Tuhan pertobatan untuk menuntun kepada kehidupan, bagaimana kita boleh menerima pertobatan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang lain? Lagu kita tadi sebelum khotbah sangat enak dan sangat menyentuh. Kalau kita meresapi kata-katanya, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus. Kalau ingin bertransformasi, maka izinkan Yesus ada dalam hatimu. Kalau ingin ada perubahan, maka izinkan Yesus berada dalam hatimu. Kalau ingin memiliki mindset yang berubah, maka izinkan Yesus ada di dalam hatimu. Sebab perubahan ajaib akan terjadi sejak Yesus ada di hatiku. Maka saudara-saudara sekalian, kita semua yang ada di dalam gereja ini, perubahan itu adalah yang terus terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kita mengalami perubahan, maka izinkanlah Yesus berkuasa di dalam hatimu. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, justru orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang menganggap dirinya telah menerima Yesus, ketika mereka mengetahui Petrus melakukan pembaptisan kepada Kornelius yang bukan orang Yahudi, mereka merasa itu tidak benar. Kenapa? Karena pola pikir mereka bahwa keselamatan, bahwa Yesus Kristus itu hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu. Karena pola pikir mereka, pandangan mereka, kebenaran yang mereka pegang selama ini adalah bahwa keselamatan itu hanya kepada orang Yahudi. Mereka nggak boleh bersentuhan dengan orang non-Yahudi. Mereka tidak boleh berbicara, mereka tidak boleh bersama-sama dalam satu perjamuan dengan orang non-Yahudi. Itu kebenaran yang mereka pegang selama ini.
Kenyataannya Simon Petrus pergi ke rumah siapa? Kornelius, yang bukan orang Yahudi. Dan dia bahkan bukan hanya sekedar berkunjung, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi dia bahkan melakukan pembaptisan kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi itu. Itu sesuatu yang sangat berlawanan dengan apa yang mereka terima, dengan apa yang mereka pegang selama ini. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada sesuatu yang kurang cocok di hati, kalau ada sesuatu yang menurut kita salah, menurut kita, seseorang melakukan tindakan yang salah, maka orang yang berkantate adalah orang yang bertanya langsung kepada siapa? Orangnya. Mereka tidak bertanya kemana-mana. Mereka tidak bertanya, tidak menanyakan beta majo, lao majo hita, tasukum majo lo si Cornelius, tasukum majo, kita tanyalah dulu orang-orang yang bersama dengan mereka di situ. Kita tanyalah dulu dengan rasul-rasul yang lain, tidak. Tetapi mereka langsung bertanya kepada siapa? Simon Petrus. Maka kalau ada sesuatu yang tidak pas, yang berbeda dengan yang kita pegang, yang berbeda dengan yang kita percayai, yang berbeda dengan yang kita pegang selama ini, kebiasaan atau kebenaran yang kita pegang, dan itu berlawanan yang kita lihat yang terjadi, maka tanyakan langsung kepada siapa? Orangnya. Orangnya. Kalau kami yang salah, Amanginang, pendeta, kalau kami memiliki kesalahan, saya katakan sebagai pendeta fungsional di gereja ini, tolong ditanyakan langsung kepada saya jika saya melakukan suatu kesalahan menurut kalian. Karena kalau kita menilai kan gampang kan? Menilai orang lain menurut sudut pandang pikiran kita itu adalah pekerjaan yang paling mudah. Menyalahkan orang lain dari sudut pandang pikiran kita itu adalah pekerjaan paling mudah. Bisa saja kita menilai orang lain salah menurut pikiran kita, tetapi apa yang dilakukan teman kita itu sebenarnya suatu kebenaran. Begitu. Maka kalau ada menurut kita, ada yang dilakukan orang lain sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan kebenaran yang kita pegang selama ini, tanyakanlah ke orangnya secara langsung. Kalau si A yang salah, tanyakan kepada si A. Jangan dari si Z dulu baru sampai kepada si A. Karena ketika kesalahan itu yang menurut kita itu salah kita tanya gak langsung kepada orangnya, itu bisa menjadi mar bunga-bunga, mar uram-uram, menjadi gak yang harusnya kita tanya, yang kita terima jawabannya. Orang yang berkantate adalah orang yang mau bertanya secara langsung dan mau menerima penjelasan secara lengkap. Orang yang berkantate adalah orang yang mau bertanya secara langsung dan mau menerima penjelasan secara lengkap. Itulah yang dinyatakan orang Yahudi itu yang tadinya mereka komplain kepada apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Tetapi ketika mereka bertanya, maka Simon Petrus menjelaskan, dikatakan firman Tuhan satu persatu dijelaskan. Dan mereka mau mendengarkan secara lengkap, menyeluruh. Dan di situ letak kelemahan kita manusia. Letak kelemahan kita adalah ketika kita mendengarkan orang lain, sering kita tidak fokus mau mendengar secara menyeluruh apa yang dia sampaikan. Kita sibuk berpikir apa yang akan kurespon dari apa yang dia sampaikan. Sehingga kita tidak sempurna dalam mendengarkan penjelasan. Kita mendengarkan beberapa kalimat, tapi kita sudah sibuk memikirkan apa yang akan kita jawab dari apa yang disampaikan oleh teman kita. Maka kalaupun ada perbedaan, mari kita saling mendengarkan satu sama lain, sehingga ketika kita mau saling mendengarkan satu sama lain, pemahaman kita akan sempurna,
informasi yang kita dapatkan akan sempurna dan kita akan dituntun untuk berpikir positif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini berkantate karena saling memahami dan saling menerima. Karena minggu ini adalah minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan. Saya yakin kita semua yang ada di gereja ini sudah bernyanyi berkantate untuk Tuhan. Amin. Kalau ada yang belum bernyanyi dari lagu pertama sampai lagu ke-6 tadi, mudah-mudahan nanti lagu ke-7 setelah khotbah ikut bernyanyi. Jangan sampai pulang dari gereja tetapi tidak, bahaya itu amangina. Ido, moloro tu gereja alaidang marede, bahaya doy. Ugodang do edde di gereja, tian jamita. Jamita sada do, khotbah satunya. Lagu, hanya lagu yang biasa kita nyanyikan di luar haleluya, di luar lagu persembahan, di luar lagu doksologi, 7 lagu yang kita nyanyikan. Kalau sempat dari 7 lagu ini satu pun kita tidak ikut terlibat di dalamnya, cobalah kita renungkan. Agak bahaya itu, datangnya tadi 0, pulangnya bisa minus dia. Karena apa? Marungut-ungut dia di bangkunya. Kan begitu ya. Tapi kalau bernyanyi kita nggak akan marungut-ungut. Saudara-saudara sekalian, berkantate, bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan dari seluruh hidupmu. Hidupmu adalah nyanyianmu kepada Tuhan. Bukan hanya dari jenis suara. Audang malua marede. Parda pardo molo suaraku. Parhuta-huta doa wamanginang. Isubul do hutan nina tua-tuaku. Gunung gue. Maka suaranya kencang banget. Kan begitu. Gak ada di sini alatnya untuk mengecilkan. Entah kenapalah itu. Begitu ya. Tetapi seluruh hidup kita adalah nyanyian kita kepada Tuhan. Nyanyian itu selalu bersifat berubah-ubah. Tidak ada nyanyian yang stuck dari awal sampai akhir satu nada saja. Tidak ada. Tidak ada lagu nyanyinya hanya do selesai. Itu cuma nada doang. Tetapi lagu itu terkadang ke atas, terkadang ke bawah, terkadang bergelombang, terkadang dia langsung naik ke atas, terkadang dia langsung ke bawah. Itulah hidup kita. Imangoluta. Hidup kita ini menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Dan di dalam nyanyian baru itu kita mau menerima perubahan. Kalaupun ada sesuatu yang berubah, aku sanggup menerimanya. Kan begitu kan? Kalau markor kadang udah biasanya lagu kor ini, kan begitu ya. Dulu waktu remaja aku udah kunyanyikan lagu ini. Tapi kenapa berubah refnya ya? Dulu waktu remaja aku nggak begitu referennya. Tetapi kenapa jadi sekarang jadi berubah nadanya? Dulu nadanya ke atasnya. Kenapa kita sekarang nadanya jadi ke bawah? Kan begitu. Kadang kan lagu demikian. Judulnya sama, syairnya sama. Tetapi dalam perjalanan waktu itu diaransemen dan mengalami perubahan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkantatelah karena saling memahami dan menerima. Itulah kehidupan. Berkantatelah, pujilah Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sekalipun ada perbedaan. Kita boleh saling menerima satu sama lain. Kita boleh saling memahami satu sama lain. Di sanalah kita bernyanyi bagi Tuhan. Kan enak kan kalau nyanyi tadi misalnya dari Wik 2 ya, Amanginang ya. Kan di situ ada harmonisasi. Enggak satu suara semuanya, kan begitu ya. Lengkap dia sopran, alto, tenor, bass. Itu bernyanyi. Ada saling menerima satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Dang ditobis donganna, molotungpe ugogo suarana. Gitunya. Kalau markor, saling mendengarkan kiri dan kanan. Supaya jangan suaraku yang lebih melengking. Tetapi supaya lagu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Maka aku saling mendengarkan kiri dan kananku. Saling mengerti satu sama lain. Sehingga nyanyian ini menjadi pujian bagi Tuhan. Menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Itu berkantate hari ini dikatakan kepada kita. Ketika mereka mau saling mendengarkan dan Simon Petrus dengan sabar. Nah, ini penting sekali ya Manginang. Kadang kalau kita ditanya,
Menurut orang kita melakukan kesalahan, sering sekali kita kurang sabar dalam memberi penjelasan. Betor nabohain nabuti. Etor nabohai songoni, begitu penilaianmu kepada saya juga bisa marah kepadamu. Kan begitu, enggak sabar. Maka seperti Simon Petrus, kalau kita pada posisi orang yang menyampaikan kabar keselamatan, kalau kita pada posisi orang yang melakukan sesuatu yang tidak biasa tetapi itu sesuai kehendak Allah, berikanlah penjelasan dengan sabar, dengan penuh kelemah lembutan, jauh dari kemarahan. Begitu. Jadi hari ini kita diminta untuk itu, Amang Inang. Bagaimana bisanya kita semua demikian, Amang Inang? Remaja, napo sobulung, kalau ada bertanya sesuatu sama kita, tanggupnya kita menjelaskan dengan sabar apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang dituntun Tuhan kepada kita, kemudian kita menjelaskannya. Jangan langsung pikirkan, nanti dia enggak berterima dengan penjelasanku. Jangan langsung pikirkan, apapun yang kukatakan dia akan tidak bisa menerima. Jangan langsung itu pikirkan. Maka kalau kita pada posisi orang yang harus menjelaskan, jelaskanlah dengan sabar. Jelaskanlah dengan lemah lembut. Walaupun zaman sekarang kita agak kurang sabar. Karena semuanya ingin serba cepat. Bahkan di gereja sendiri pun orang ingin serba. Itu tahe. Itu. Di gereja pun orang, cepatlah kan begitu ya. Puji Tuhan katanya cuma satu kornya, dilihat tata ibadahnya kan gitu ya. Puji Tuhan cuma satu kornya kan gitu. Itu kenyataan, betul. Itu kenyataan. Kita nggak boleh memungkiri hal itu. Kita nggak boleh memungkiri hal itu. Bahkan mau ada yang mengatakan, dia acaranya begitu ya. Oh puji Tuhan tak ada katanya pula kan. Berarti cepat nanti pulang. Ingin serba cepat. Di gereja pun kita kadang tidak sabar lagi. Padahal di rumah kita minta setiap hari, Tuhan datanglah, berkatilah aku, sertailah aku kemanapun aku melangkah, engkau bersama dengan aku. Padahal kita datang ke gereja ini, siapa yang ngundang, Amang Inang? Tuhan yang mengundang kita datang ke gereja ini, bukan pendeta, bukan sintua. Tuhan yang mengundang kita datang beribadah ke rumahnya ini. Tahankah kita untuk duduk dengan tenang, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kesabaran? Hanya satu yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu bagiku. Untuk aku boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk aku boleh menerima firman Tuhan. Untuk aku boleh mendengarkan firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara sekalian, tanpa kuasa Roh Kudus kau hanya menggunakan akalmu di dalam ibadah. Maka terimalah kuasa Roh Kudus. Kalau Kornelius bisa bertobat, kalau Kornelius bisa dituntun untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka untuk datang ke gereja sekalipun, mau melakukan apapun yang ingin kita kerjakan, maka mintalah bimbingan Roh Kudus. Keselamatan itu dianugerahkan kepada dunia ini. Tetapi kepada siapakah sampai keselamatan itu? Yaitu kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita ini semua dipilih, Amang Inang. Percayalah, kau itu adalah pilihan. Kita semua adalah pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Maka kalau kita adalah pilihan, tunjukkan kehadiranmu sebagai orang pilihan. Yang dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan keselamatan kepada siapapun, dimanapun, apapun yang kulakukan. Di mana kita dipilih? Di tempat pekerjaan kita masing-masing. Apapun profesi kita, disitulah kita bertugas untuk mewartakan keselamatan itu. Maka jalinlah dialog menjadi jembatan untuk saling menerima satu sama lain. Perbedaan itu menjadi hal yang wajar, tetapi biarlah perbedaan itu membuat kita menjalin dialog, berbicara, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Apa yang dinyatakan oleh Allah menjadi hal kebenaran,
terimalah itu, sekalipun menurutmu itu bertentangan dengan apa yang kau pegang selama ini. Tetapi kalau Tuhan sudah katakan, kerjakan ini adalah yang Tuhan kehendaki, lakukanlah. Melalui apa kita mengetahui kehendak Tuhan? Tentu melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Rajinlah bersaat teduh. Rajinlah membaca firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur gereja kita menyediakan buku renungan ya. Buku pelita yang disediakan bagi kita. Bacalah itu Amang Inang, bernyanyilah melalui lagu yang disediakan di sana. Dan dari sana kita akan menerima apa yang dikehendaki Tuhan setiap hari. Jangan pernah lewat satu hari tanpa membaca firman Tuhan. Di dalam Yesus kita menjadi pewaris keselamatan. Tadinya yang dipilih hanya orang Israel, tetapi di dalam Yesus kita semua menjadi ikut pewaris keselamatan, pewaris kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, berkantatelah karena pertobatan. Berkantatelah karena pertobatan, sebab pertobatan itu menuntun kita kepada kehidupan. Jadi bernyanyilah bagi Tuhan, sebab Tuhan menuntun kita supaya kita mengalami pertobatan, perubahan. Kita semua mungkin pernah merasa atau menyadari kesalahan kita. Karena saya selalu meyakini tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, kecuali Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga manusia. Kalau dia adalah manusia yang sempurna. Tetapi kalau kita sebagai manusia biasa, tentu kita pernah melakukan kesalahan. Ketika kau sadar akan kesalahanmu, ingatlah Tuhan itu Maha Kasih. Ketika kita datang kepadanya memohon pengampunan, dia menganugerahkan pengampunan kepadamu. Jangan ditumpuk-tumpuk dosanya ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggulah aku mengaku dosa. Jangan. Di situ kita sadar akan kesalahan kita, mohon ampun langsung kepada Tuhan. Kalaupun di hari Minggu ada di tata ibadah kita itu doa pengampunan dosa, pengakuan dosa, di situ adalah cara kita meminta kepada Tuhan. Bukan dikumpulkan seminggu baru datang kepada Tuhan. Tidak. Sadar kau akan kesalahanmu, mohon ampun kepada Tuhan. Kabar baiknya adalah semua manusia harus selamat. Maka siapa yang dipakai untuk mewartakan keselamatan itu? Tentu kita semua yang telah menerima keselamatan. Kalau kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru, sejatinya Tuhan menginginkan pertobatan dari seluruh umat manusia. Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa itu, tetapi dia menginginkan pertobatan dari orang berdosa supaya dia tidak binasa di dalam dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hidup saling memahami perbedaan, saling menerima, dan hidup saling dalam persekutuan, saling membangun satu sama lain. Biarlah perbedaan-perbedaan itu membawa kita memuliakan Tuhan. Berbeda itu biasa, tetapi biarlah perbedaan itu membuat kita memuji, memuliakan Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan hari ini. Ketika mereka sudah mendengarkan penjelasan tentang binatang-binatang yang diturunkan itu dan ditarik kembali, itu bukan soal makanan, tapi itu adalah soal keselamatan untuk seluruh dunia ini. Bukan soal makanan. Jadi saya tidak membahas soal makanan yang haram dan yang halal, tidak. Tetapi soal keselamatan untuk seluruh dunia ini. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah saling mendengarkan satu sama lain, menjelaskan dengan sabar, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Carilah solusi kalau ada masalah. Jangan memperumit masalah, jangan memperdalam masalah. Tetapi solusi apa yang harus kami lakukan supaya warta keselamatan ini, supaya Yesus yang adalah juru selamat dunia ini, semakin banyak orang yang menerima bahwa Yesus adalah keselamatan. Bertobatlah, berkantatelah, sebab hidupmu adalah nyanyianmu kepada Tuhan. Ketika kau sukses, bernyanyilah kepada Tuhan.
Ketika engkau terpuruk, bernyanyilah kepada Tuhan. Ketika hidupmu bergelombang, bernyanyilah kepada Tuhan. Datanglah bergumul kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa.